Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, apa kabarnya anak-anak semua? Saya harap kalian baik-baik ya. Nah, ini kita eh, sudah masuk ke bab kedua. Kemarin terakhir pertemuan kita kemarin terakhir di bab pertama, sekarang kita masuk ke bab kedua. Baiklah anak-anak, seperti biasa, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk materi bab kedua ini di prakarya, saya Haisi Komalaria akan menjelaskan tentang kerajinan tekstil. Nah, di bab kedua ini kita mempelajari tentang kerajinan tekstil. Apa itu fungsi dan prinsip kerajinan tekstil? Fungsi dan prinsip kerajinan tekstil di sini adalah kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional atau kegunaan serta memiliki nilai keindahan. Produk itu dibuat tentunya memiliki tujuan. Selain untuk menghias dan kegunaan praktis, produk kerajinan tekstil dibuat untuk berbagai tujuan. Fungsi dari produk kerajinan tekstil ini memiliki beberapa tujuan, misalnya di bawah ini ya. Satu, fungsinya itu sebagai fungsi hias, kemudian sebagai fungsi benda pakai, ketiga fungsi kelengkapan ritual, dan keempat adalah fungsi simbolik. Oke. Nah, apa itu pengertiannya? Kalau fungsi penghias itu adalah kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruangan dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Contohnya misalnya adalah hiasan dinding. Jadi maksudnya kalau fungsi hias itu dia hanya digunakan sebagai penghias, tidak bisa digunakan misalnya untuk dipakai gitu ya. Contohnya hiasan dinding. Hiasan dinding ini kan biasa kita letakkan di dinding supaya misalnya ruangan kita lebih indah. Nah, itulah dinamakan fungsi penghias. Nah, biasanya kan kerajinan itu dibuat oleh pengrajin itu sebagai fungsi hias, misalnya untuk hiasan dinding di rumah kita seperti itu. Yang kedua adalah fungsi benda pakai ya. Di sini fungsi benda pakai adalah kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya busana, tas dan aksesoris. Jadi kerajinan itu misalnya kalau busana itu bisa kita buat batik seperti itu, tas atau aksesoris ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah fungsi kelengkapan ritual. Fungsi kelengkapan ritual adalah kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya ulos. Ulos itu adalah kain tenun yang dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah fungsi simbolik. Fungsi simbolik adalah kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik ya. Nah, ini untuk fungsi simbolik. Oke, kita lihat contoh gambarnya. Nah, di sini kita lihat gambarnya ya anak-anak. Di sini adalah hiasan dinding batik. Nah, ini biasanya hiasan dinding batik ini kan dipajang di ruang-ruangan masing-masing. Nah, ini adalah hiasan dinding teknik batik. Kemudian ini adalah fungsi sebagai benda pakai. Ini dibuat sebagai busana atau aksesoris. Di sini kan kalung-kalung. Nah, kalian bisa lihat sendiri, busana ini bisa dipakai ya, kalung ini. Nah, kemudian juga ada tas, bisa juga kerajinan ini bisa dibuat dengan tas. Nah, yang tadi untuk fungsi yang ini, yang fungsi simbol, fungsi kelengkapan ritual itu
itu contohnya adalah ulos. Ulos itu seperti ini ya gambarnya ya. Kain ulos, pakaian adat biasanya digunakan pada acara adat tertentu ya. Kemudian di sini juga ada kain tenun sindelio. Ya, di sini juga digunakan untuk fungsi simbolik. Misalnya seperti itu ya, yang keempat tadi. Oke, next anak-anak. Di sini ada perbedaan kerajinan yang bisa dipakai sebagai fungsi hias dan fungsi pakai. Misalnya seperti gambar di bawah ini. Jadi ada kerajinan itu bisa digunakan dua fungsi, yaitu sebagai fungsi benda pakai dan bisa fungsi penghias. Misalnya sapu tangan. Nah, kalau sapu tangan ini seperti contoh di gambar ini mungkin hanya bisa dipakai saja ya, karena tidak ada kreasinya, tidak ada ininya ya. Kemudian yang kedua ini kan sapu tangan dengan tambahan unsur ornamen tetap masih dapat digunakan juga sebagai lap wajah, tetapi dia sudah ada fungsi hiasnya karena sudah ditambahkan unsur ornamen. Nah, yang ketiga ini yang gambar yang warna pink ini, sapu tangan serat dengan unsur estetik, tidak untuk digunakan kecuali hanya sebagai hiasan. Jadi yang ketiga ini dia hanya sebagai hiasan, tidak untuk digunakan. Yang untuk bisa digunakan itu adalah yang gambar yang kedua ini ya, contohnya seperti ini. Karena walaupun dia ada ornamennya, unsur ornamennya tetap cantik, tapi juga bisa dipakai untuk melap wajah kita seperti itu. Nah, kalau yang gambar yang pertama ini adalah dia hanya untuk fungsinya sebagai benda pakai, dia tidak ada ornamennya, tidak ada hiasannya ya. Oke, anak-anak. Nah, di sini adalah perbedaan antara fungsi pakai dan fungsi hias. Oke, next. Nah, di sini adalah prinsip kerajinan, fungsi hias dan fungsi pakai. Nah, di dalam kerajinan ini ada prinsipnya ya, ada fungsi prinsipnya, yaitu fungsi pakai dan fungsi hias ini ada prinsipnya. Yang pertama adalah keunikan bahan kerajinan. Maksudnya keunikan bahan kerajinan itu apa? Di dalam kerajinan itu ada keunikan tersendiri ya. Misalnya kita membuat itu dengan unik, dengan bagus dan cantik ya, sesuai dengan ini kita, selera kita ya. Oke, yang kedua adalah keterampilan tangan. Sorry ya, ini keterampilan tangan maksudnya bagaimana tangan kita tuh membuat kerajinan itu dengan sebagus mungkin ya. Oke, yang ketiga adalah unsur estetik. Nah, jadi dalam kerajinan itu harus ada prinsip unsur estetik agar kerajinan itu terlihat lebih lebih enak gitu ya. Kemudian yang keempat adalah unsur hiasan. Nah, jadi dalam kerajinan itu harus ada unsur hiasan. Nah, yang selanjutnya next, keunikan ya, pengertian dari keunikan bahan kerajinan. Tadi yang pertama adalah keunikan. Jadi sumber daya alam di Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan sangatlah banyak. Bahan alam yang dapat digunakan untuk produk kerajinan diantaranya yang di darat seperti tanah liat, serat, batu, kayu, bambu, rotan, kulit, logam, dan sebagainya ya. Adapun keunikan dari bahan alam tersebut adalah tanah liat memiliki tekstur halus dan elastis. Oke. Kemudian keunikan dari bahan buatan tersebut adalah lilin memiliki tekstur lembut. Selain itu juga sumber daya alam lain misalnya laut yang menghasilkan bebatuan, cangkang, kerang, sisik ikan dan tumbuhan laut. Ini termasuk yang ada di laut ya. Semua macam bahan dasar untuk memproduksi kerajinan dapat dipakai sebagai fungsi hias dan fungsi pakai. Dalam mengolah bahan dasar tersebut harus menggunakan teknik. Nah, teknik yang digunakan sesuai dengan bahan karakteristik bahan dasar yang digunakan. Jadi, sumber daya alam itu bisa dari darat dan bisa dari laut. Oke, next. Ada beberapa macam teknik seperti misalnya yang pertama teknik yang digunakan adalah salah satunya teknik jahit untuk tekstil yang menggunakan alat mesin jahit ya. Jadi teknik itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah teknik yang digunakan menggunakan alat mesin jahit. Yang kedua adalah teknik ukir untuk kayu
Seperti contohnya untuk kayu ya, digunakan alat pahat, teknik rajut untuk serat menggunakan alat hakpen. Jadi ada juga teknik rajut yang untuk serat ya, menggunakan alatnya adalah alatnya hakpen. Oke. Kemudian teknik sulam untuk serat juga dan pita menggunakan jarum ya. Kemudian yang keempat adalah teknik manual menggunakan tangan ya. Nah, teknik manual menggunakan tangan itu sesuai dengan keterampilan kita. Contohnya teknik lipat untuk origami misalnya. Oke, anak-anak, next. Ini adalah contoh gambar. Contoh gambar alat yang digunakan untuk berbagai teknik dalam berkarya kerajinan. Salah satu contohnya di gambar ini adalah ini misalnya kita di sini gambar yang pertama ini ya, kita lihat. Nah, yang kedua ini juga adalah salah satu contoh alat yang digunakan untuk kerajinan kita. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya. Gambarnya sangat jelas ini. Contoh alat-alatnya salah satunya, tapi ini banyak sekali ya contoh alatnya ini untuk kerajinan kita yang buat ini, tapi ini adalah salah satu, hanya salah satu. Oke, next anak-anak. Di sini adalah keterampilan tangan. Nah, apa itu keterampilan tangan? Dalam sejarahnya, istilah ketukangan atau pengrajin dahulunya merupakan proses kerja para tukang yang berkembang menjadi kekeriaan atau craftsmanship. Pada awalnya, pekerjaan yang dilakukan dengan tubuh dan tangan tanpa dibekali ilmu desain. Ini semakin lama semakin berkembang menjadi kerja yang bersifat canggih, bahkan dapat melebihi seorang seniman atau desainer ya. Kesadaran material atau material consciousness adalah kesadaran bekerja melalui dan dengan peralatan yang ada pada kita. Jadi, kesadaran seseorang pengrajin untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas disertai kepekaan terhadap apa yang terpaut dengan perkakas itu, artinya kepekaan terhadap tenaga manusia, bahan, alat, lingkungan sosial, dan lain sebagainya. Oke, seseorang yang membuat produk-produk kerajinan disebut pengrajin. Jadi, seseorang yang membuat produk-produk kerajinan itu disebut dengan pengrajin. Pengrajin itu membutuhkan keterampilan tangan dalam mengerjakan pekerjaan manual yang bersifat praktik seperti halnya seorang mekanik. Contohnya membuat batik dan tapestri. Kita lihat gambarnya. Oke, ini adalah salah satu contoh gambar batik dan tapestri ya. Gambar yang pertama ini adalah gambar pengrajin yang membuat batik secara manual ya ini. Kemudian yang kedua, gambar kedua ini adalah aneka hiasan tapestri dengan teknik tenun serat. Nah, ini salah satu hasilnya. Oke, saya harap kalian mengerti anak-anak sampai di sini. Next adalah unsur estetik. Tadi kan ada unsurnya, ada unsur estetik. Nah, unsur estetik itu ialah nilai estetik dalam karya kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai yang dapat dilihat dari aspek bentuk, warna ragam hias, dan komposisinya. Dari segi bentuk disuguhkan keberaneka-ragaman bentuk sesuai fungsi, yaitu sebagai produk hiasan, baik bentuk 2 atau 3 dimensi. Pada produk kerajinan tapestri dibentuk berdasarkan pada proporsi komposisi, keseimbangan, dan kesatuan irama serta pusat perhatian, sehingga dihasilkan kerajinan yang harmonis. Nah, fungsi warna juga sangat penting karena fungsi warna itu sebagai penunjang keindahan dan sebagai perlambangan. Contohnya produk 3 dimensi dan produk 2 dimensi. Nah, ini dia contoh gambar produk 3 dimensi yang sudah dibuat tas, cantik sekali ya. Dan kemudian yang kedua adalah produk 2 dimensi. Nah, ini juga ya, cantik sekali. Oke, next. Kemudian unsur hiasan atau ornamen ya. Jadi dalam keterampilan itu ada unsur hiasan atau ornamennya. Unsur hiasan ornamen adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya dilukis, diukir, dan dicetak. Ada 2 jenis cara penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan, yaitu yang pertama adalah hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah hiasan terstruktur, yaitu pembuatan hiasan dibentuk sejak awal kerajinan dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Jadi ya, unsur hiasan itu ada dua, hiasan pada permukaan produk, kemudian hiasan terstruktur. Nah, ragam hias itu merupakan identitas suatu daerah yang memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda dari daerah satu dengan daerah lainnya. Ragam hias daerah diaplikasikan pada bermacam-macam benda seperti kain, ukiran pada rumah dan perabotan rumah tangga, senjata tradisional, alat musik tradisional, busana daerah, serta aksesoris dan perhiasan. Oke. Selanjutnya, nah, ini adalah contoh gambar ragam hias permukaan pada kain teknik sulam. Kalian bisa lihat ya anak-anak, di sini adalah contoh gambar ragam hias di sini. Kemudian yang kedua ini adalah ragam hias permukaan pada kain batik Medan, salah satu contoh gambarnya. Dan yang ketiga adalah ragam hias struktur teknik rajut. Nah, ini adalah contoh gambarnya ya. Oke, next. Nah, dengan materi yang saya sampaikan tadi mungkin hanya beberapa materi saja ya, tapi saya harap kalian mengerti apa yang saya jelaskan. Nah, jika kalian sudah menonton dan menyimak apa yang saya jelaskan, saya yakin kalian pasti bisa menjawab soal-soal yang saya akan berikan ini ya. Kemudian untuk soal latihan ini, nih, yang pertama kalian kerjakan adalah apa yang dimaksud dengan kerajinan tekstil. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua adalah sebutkan fungsi kerajinan produk tekstil. Dan yang ketiga itu adalah apa yang dimaksud dari 4 fungsi produk tekstil itu. Ya, fungsi kerajinan produk tekstil itu kan ada 4. Nah, apa yang dimaksud dari 4 produk tekstil itu? Kemudian yang keempat, soal yang keempat adalah sebutkan 2 jenis cara penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan. Nah, ada 2 jenis kalian sebutkan. Dan yang kelima, apa yang dimaksud dengan unsur ornamen atau hias. Jadi kalian jelaskan ya, apa itu unsur ornamen atau unsur hias, kalian jelaskan. Oke anak-anak, saya saya harap kalian mengerti apa yang saya jelaskan ya. Oke, semoga kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan. Dan jangan lupa kalian, walaupun saya jelaskan di video ini, kalian tetap baca buku panduan prakarya kalian yang sudah dipinjamkan dengan saya kemarin di rumah ya. Kalian baca-baca juga. Oke anak-anak, cukup sekian video pembelajaran dari saya. Jika ada salah, kurang ataupun lebih, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.